Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan zahir maupun batin, serta kenikmatan yang mana kenikmatan itu kita bisa wujudkan pada pagi hari ini dengan bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kelak dijadikan sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya yang selalu senantiasa mengikuti jejaknya. Semoga kelak kita didaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini perkenankan saya memberikan sedikit ulasan tentang motivasi ilmu, yaitu tentang syarat diterimanya sebuah doa. Di dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering atau bahkan setiap hari kita melaksanakan atau melakukan ibadah yang satu ini, yaitu doa. Kenapa hal ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena bila mana kita mempunyai keinginan atau sesuatu yang kita harapkan, pasti kita akan berdoa. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini kita lakukan? Karena kita sebagai manusia yang lemah, kita pasti akan membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang atau hamba yang tidak mau berdoa di setiap harinya, maka dia itu disebut sebagai orang atau hamba yang sombong. Karena mereka itu seolah-olah merasa puasa, merasa sukses dan tidak perlu butuh pertolongan Allah. Padahal kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita berdoa kepada Allah. Tetapi terkadang pula kita itu merasa bahwa doa yang kita ucapkan itu merasa terlambat atau jawaban kita itu belum diterima. Mengapa hal ini terjadi? Kita berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih dari itu, tapi doa kita belum dikabulkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal di sini berbanding balik. Ini di sini jelas bahwa Allah itu dalam firman-Nya itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, aku akan mengabulkan permohonan seseorang ketika orang itu atau hambaku berdoa kepadaku. Kemudian dijelaskan lagi di dalam surat Al-Ghafir, ayat Ghafir yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya Allah berkata, mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabahi kepada kalian. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong atau tidak mau berdoa kepadaku, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Nabi menjelaskan, Allah itu akan mengabulkan permohonan atau doa seorang hamba itu dalam 3 kategori. Yang pertama adalah doa instan. Apa maksudnya doa instan itu? Doa instan itu adalah kita meminta kepada Allah, Allah langsung memberikan atau mengijabahi.
itu adalah doa instan. Yang kedua, doa yang tertunda atau doa yang nanti akan digantikan menjadi amal baik kita di saat surga. Jadi di saat kita berdoa setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, doa kita itu tidak dijabahi. Bukan berarti Allah tidak mengijabahi atau mengabulkan doa kita. Akan tetapi doa itu nanti akan digantikan sebagai amal ibadah kita di saat kita berada di surga. Jadi nanti di saat kita berada di surga itu kita akan punya beberapa gunung-gunung. Yang mana gunung-gunung itu akan menjadikan amal baik kita. Amal baik apa itu? Amal baik kita di saat kita berdoa setiap hari di waktu di dunia. Kemudian yang ketiga adalah doa yang menjadi tolak bala atau bahaya buat hambanya. Loh, kok bisa seperti itu, kenapa? Padahal doa itu kan nggak mungkin kita berdoa yang buruk-buruk. Pasti kita berdoanya yang baik-baik. Perlu diketahui bahwa sesuatu yang baik itu belum berarti baik buat kita. Sesuatu yang buruk buat kita belum tentu buruk untuk kita. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 216 bahwa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya bisa jadi kalian tuh membenci sesuatu tapi itu baik buat kalian. Sebaliknya pula, sesuatu yang kamu cintai itu bukan berarti itu menjadi baik tapi menjadi buruk buat kalian. Karena Allah itu lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwasanya apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, walaupun itu baik buatmu, belum tentu baik buat Allah. Kenapa hal itu terjadi? Karena Allah lebih tahu apa yang akan terjadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berdoa, bagaimana doa agar doa kita itu bisa diijabahi atau dikabulkan oleh Allah. Ada beberapa syarat agar doa itu dikabulkan. Apa itu? Yang pertama, ikhlas. Di dalam kita berdoa, tanamkan dalam diri kita atau hati kita rasa ikhlas. Kenapa hal ini? Karena di saat kita berdoa, kemudian ada rasa ikhlas dalam hati kita. Kita itu akan menerima segala sesuatunya dengan doa tersebut. Jadi kalau misalkan doa kita itu tidak diterima oleh Allah, kita sudah siap dengan hal tersebut karena sudah awalnya sudah kita ikhlas dan tidak akan menyebabkan putus asa. Akan tetapi sebaliknya, bila mana kita berdoa kepada Allah, kita itu tidak ada rasa ikhlas, kita hanya menginginkan apa yang kita inginkan itu harus terwujud. Dan bila mana nanti doa kita itu belum dikabulkan, yang terjadi apa? Pasti akan muncul rasa kecewa. Putus asa sudah pasti. Karena dari awalnya kita sudah tidak ada niat ikhlas. Sahabat Umar itu pernah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita berdoa agar doa kita itu tidak menjadi putus asa, agar kita bisa istiqomah dalam berdoa. Sayyidina Umar berkata, inilah milu hammal hamad doa, yang artinya aku tidak membawa keinginanku ketika doa itu dijabahi. Kemudian wa inna ma ahmilu hammad doa, yang artinya tapi yang aku bawa adalah keinginan berdoa saja. Fa inna ma mufi qalid doa, karena orang yang diberikan taufik untuk berdoa pasti akan dijabahi. Dari hal tersebut kita paham. Sayyidina Umar mengajarkan kalau kamu itu berdoa saja, nggak usah punya keinginan apa yang kamu harus terwujud, harus dijabahi. Cukup berdoa saja. Karena Umar yakin bahwasanya orang mukmin yang berdoa itu pasti akan dikabulkan. Jadi kita nggak usah perlu mengharapkan apa yang kita inginkan itu harus terwujud. Itu nanti malah menjadikan kecewa kita. Itu yang dikatakan Sayyidina Umar. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak tergesa-gesa. Kita berdoa kepada Allah itu meminta kepada Sang Khalik pencipta alam. Berarti kita itu kalau berdoa usahakan kita nggak usah tergesa-gesa. Kita santun, baik, istiqomahkan, khusyuk, karena apa? Doa yang kita ucapkan itu biar kita hayati dan bisa dikabulkan oleh Allah. Jadi nggak usah tergesa-gesa. Ngomong kita aja kalau minta sesuatu pada orang tua, misalkan kita minta uang kepada orang tua, kita pasti akan berkata yang baik, halus, lembut, memuji. Misalkan ada anak ingin membayar sesuatu atau membutuhkan uang, pasti dia akan bilang kepada Bu, Bapak, Ayah, Papa, saya akan menghadapi ujian atau saya akan ingin beli ini, saya butuh uang.
itu pasti mintanya dengan rasa yang halus, dengan sopan. Nggak mungkin si anak bila minta sesuatu pada orang tuanya dengan bahasa yang kasar. Contoh, Bapak, Ibu, aku ingin beli ini. Pasti nggak akan diberikan oleh orang tua. Karena apa? Melihat cara mengungkapkannya aja sudah tidak mengenakan ke orang tua. Pasti orang tua nggak akan mengasihkan. Begitu pula dengan Allah. Kalau kita minta kepada orang tua aja kita harus sopan, apalagi dengan Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Kalau kita berdoa berarti kita harus khusyuk, gak usah tergesa-gesa, gak usah punya keinginan bahwa apa yang harus kita inginkan itu harus terwujud. Kita jalani aja, kita enjoy, insya Allah apa yang kamu inginkan insya Allah akan terwujud. Berikutnya yang ketiga, syarat yang ketiga adalah merendahkan diri, merasa hina bahwa kita itu butuh pertolongan dari Allah. Ini sesuai dengan Al-Quran surat Fatir ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Yang artinya, wahai manusia sekalian, sesungguhnya kalian itu fakir kepada Allah dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa seorang hamba itu tidak mempunyai apapun, tidak ada kekayaan, tidak ada kekuasaan yang dipunyai kecuali hanya Allah yang lebih kaya. Tidak ada seorang yang hebat. Karena apa? Bila mana orang merasa hebat dan Allah berkehendak mencabut kehebatannya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Doa yang tepat atau keadaan doa yang paling tepat kapan kita itu mengungkapkan? Ternyata doa atau waktu yang tepat saat kita mengucapkan doa itu di atas keadaan sujud. Jadi kalau kalian waktu sholat kemudian sujud, di waktu sujud sempatkanlah kalian itu berdoa. Karena apa? Di waktu sujud itu Allah itu dekat dengan kalian. Kalau Allah dekat maka utarakan apa yang kamu inginkan. Insya Allah apa yang kamu inginkan bisa tercapai. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit ilmu, semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjadi orang yang istiqomah dalam berdoa dan dalam berdoa kita tidak mendapatkan putus asa dan semoga doa kita nanti bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, karena ini materinya tentang doa, saya mengajak semua warga, semua pemirsa yang melihat acara ini, khususnya warga Min 2 Kota Madiun, mari kita berdoa bersama-sama karena akhir-akhir ini kita diberikan banyak ujian berupa bencana, musibah dan lain-lain, dan yang saat ini masih terjadi adalah adanya wabah. Mari kita berdoa semoga kita semua diselamatkan, diberikan keselamatan, dijauhkan dari bala dan bisa menjadi orang yang sempurna. Mari kita renungkan sejenak, kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah dan kita dijauhkan dari bala dan negara kita bisa menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.